Tadi malam, Prabowo hampir usir Dubes Uni Eropa, sengketa kian panas, RI, Oga ikuti aturan Barat. Pemirsa, kali ini, sengketa kian panas, dikarenakan kedua belah pihak, tak mengendorkan kemauannya, Indonesia mau jalankan hilirisasi, dan Uni Eropa meminta RI menyetop itu semua. Sontak saja, kerugian secara terus-menerus didapatkan, larangan ekspor Indonesia tak kunjung dicabut. Uni Eropa resmi kembali mengadukan Republik Indonesia ke World Trade Organization, WTO, atas pelarangan ekspor nikel yang berlaku hingga saat ini. Aturan itu dianggap Uni Eropa merugikan perusahaan-perusahaan mereka. Uni Eropa telah meluncurkan aduan ke WTO, untuk menghapus langkah-langkah yang tidak konsisten dengan WTO, dan merugikan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa, ujar Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent. Larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk hilirisasi industri. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut, Indonesia rugi karena ekspor nikel, sehingga ekspor dihentikan agar bisa diolah lebih dahulu, agar keuntungan bertambah. Dubes Vincent Piquet mengatakan, Uni Eropa mendukung langkah memajukan industri tersebut di dalam negeri, tetapi mereka meminta agar hal itu dilakukan sesuai aturan main WTO. Memajukan rantai nilai produksi baja adalah tujuan yang patut dipuji, tetapi hal ini harus dicapai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan WTO, ujar Piquet. Sementara, Wakil Ketua Umum, Kadin di bidang hubungan internasional, Sinta Kamdani berkata tidak ada pihak yang bisa mengatur Indonesia terkait kebijakan ekspor. Ia berkata justru WTO memberi hak bagi tiap negara untuk memberlakukan larangan ekspor. Salah satunya adalah Amerika Serikat, AS, yang melakukan pemutusan impor besi dan baja dari China, karena menyangkut kepentingan nasional. Nah, AS dengan lancar melakukannya, masa Indonesia dilarang? Uni Eropa disebut boleh saja mengadu ke WTO, tetapi Sinta menyebut Indonesia tetap memiliki hak terkait ekspor, tidak ada kewajiban atau ketentuan yang secara internasional bisa memaksa Indonesia untuk harus mengekspor suatu produk ke suatu negara, hanya karena negara tersebut membutuhkan produk yang kita hasilkan, Sinta menegaskan. Ia pun berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan argumen-argumen tepat sasaran yang menekankan bahwa kebijakan nikel Indonesia sesuai dengan hak Indonesia sebagai anggota WTO, dan tidak menyalahi aturan-aturan atau komitmen perdagangan. Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom berkata tindakan Indonesia tidaklah adil. Penghasil baja di Uni Eropa pun merasa tertekan akibat hal ini dan berkata lapangan kerja di industri terkait menjadi terancam. Batasan-batasan ini secara tidak adil membatasi akses produsen Uni Eropa terhadap bahan-bahan mentah untuk produksi stainless steel, ujar Malmstrom dalam pernyataan resmi. Sementara itu, Kantor Perwakilan Tetap RI untuk WTO di Jenewa, PT RI Jenewa, turut mengafirmasi gugatan, menambahkan bahwa langkah itu merupakan alur awal yang dilakukan UE untuk berkonsultasi perihal keluhannya dengan Indonesia di bawah payung mekanisme penyelesaian sengketa dagang WTO. Pemirsa, kali ini, sengketa kian panas, dikarenakan kedua belah pihak tak mengendorkan kemauannya, Indonesia mau jalankan hilirisasi, dan Uni Eropa meminta RI menyetop itu semua. Sontak saja, kerugian secara terus-menerus didapatkan, larangan ekspor Indonesia tak kunjung dicabut. Uni Eropa resmi kembali mengadukan Republik Indonesia ke World Trade Organization, WTO, atas pelarangan ekspor nikel yang berlaku hingga saat ini. Aturan itu dianggap Uni Eropa merugikan perusahaan-perusahaan mereka. Uni Eropa telah meluncurkan aduan ke WTO, untuk menghapus langkah-langkah yang tidak konsisten dengan WTO, dan merugikan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa, ujar Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent. Larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk hilirisasi industri. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut, Indonesia rugi karena ekspor nikel, sehingga ekspor dihentikan agar bisa diolah lebih dahulu, agar keuntungan bertambah. Dubes Vincent Piquet mengatakan, Uni Eropa mendukung langkah memajukan industri tersebut di dalam negeri, tetapi mereka meminta agar hal itu dilakukan sesuai aturan main WTO. Memajukan rantai nilai produksi baja adalah tujuan yang patut dipuji, tetapi hal ini harus dicapai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan WTO,
ujar Piket. Sementara, Wakil Ketua Umum, Kadin di bidang hubungan internasional, Sinta Kamdani berkata tidak ada pihak yang bisa mengatur Indonesia terkait kebijakan ekspor. Ia berkata justru WTO memberi hak bagi tiap negara untuk memberlakukan larangan ekspor. Salah satunya adalah Amerika Serikat, AS, yang melakukan pemutusan impor besi dan baja dari China, karena menyangkut kepentingan nasional. Nah, AS dengan lancar melakukannya, masa Indonesia dilarang? Uni Eropa disebut boleh saja mengadu ke WTO, tetapi Sinta menyebut Indonesia tetap memiliki hak terkait ekspor, tidak ada kewajiban atau ketentuan yang secara internasional bisa memaksa Indonesia untuk harus mengekspor suatu produk ke suatu negara, hanya karena negara tersebut membutuhkan produk yang kita hasilkan, Sinta menegaskan. Ia pun berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan argumen-argumen tepat sasaran yang menekankan bahwa kebijakan nikel Indonesia sesuai dengan hak Indonesia sebagai anggota WTO, dan tidak menyalahi aturan-aturan atau komitmen perdagangan. Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom berkata tindakan Indonesia tidaklah adil. Penghasil baja di Uni Eropa pun merasa tertekan akibat hal ini dan berkata lapangan kerja di industri terkait menjadi terancam. Batasan-batasan ini secara tidak adil membatasi akses produsen Uni Eropa terhadap bahan-bahan mentah untuk produksi stainless steel, ujar Malmstrom dalam pernyataan resmi. Sementara itu, Kantor Perwakilan Tetap RI untuk WTO di Jenewa, PT RI Jenewa, turut mengafirmasi gugatan, menambahkan bahwa langkah itu merupakan alur awal yang dilakukan UE untuk berkonsultasi perihal keluhannya dengan Indonesia di bawah payung mekanisme penyelesaian sengketa dagang WTO.